Malam itu, suasana di sebuah warung remang-remang Meilin seperti biasanya terlihat gelap, berisik, dan penuh asap. Lampu berwarna merah muda keunguan menerangi ruangan dengan cahaya yang sangat redup. Aroma parfum murahan memenuhi udara, bercampur dengan suara obrolan dan tawa. Disinilah, di sebuah kota bernama Gaocheng, Provinsi Shandong, sebuah malam yang tampak biasa akan berubah menjadi awal dari sebuah tragedi. Pada tanggal 24 Februari tahun 2011, tepat setelah pukul 8 malam, seorang wanita bernama Ting menerima sebuah panggilan telepon. Setelah mengobrol sebentar di telepon, Ting segera meninggalkan warung Meilin. Dan sejak saat itu, tak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Untuk diketahui, Ting bukanlah orang asing di tempat itu. Ia adalah salah satu pelayan paling populer di warung remang-remang Meilin yang berusia 37 tahun, berasal dari Henan dan sudah bercerai sejak beberapa tahun sebelumnya. Ting memiliki seorang putra yang bersekolah di luar kota, sementara ia sendiri sudah menetap di wilayah Shandong selama bertahun-tahun. Menurut petugas polisi yang menangani kasus ini, meski sudah berusia 37 tahun, Ting dikenal sebagai sosok yang menarik dan cantik. Tidak mengherankan jika ia menjadi pekerja unggulan di warung remang-remang tersebut. Banyak pelanggan yang datang secara khusus untuk meminta Ting menemani mereka. Namun kini Ting sudah 2 hari hilang tanpa kabar apapun. Ting memiliki seorang keponakan perempuan yang tinggal di Gaocheng dan mereka terbiasa saling menghubungi setiap hari kerja. Ketika 2 hari berturut-turut, pesan dan panggilannya tidak mendapat respon, keponakan Ting itu mulai merasa cemas. Ia kemudian menghubungi keluarga di kampung halaman mereka di Henan untuk menanyakan keberadaan Ting. Namun pihak keluarga juga mengatakan kalau tidak ada seorang pun yang melihat atau mendengar kabar darinya. Karena kekhawatiran semakin besar, dan semua upaya menghubungi tidak membuahkan hasil, satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melapor ke polisi. Setelah mendapat laporan itu, polisi segera mendatangi warung remang-remang Meilin untuk melakukan penyelidikan. Staf yang bekerja di sana mengkonfirmasi bahwa mereka memang tidak melihat Ting selama 2 hari terakhir. Rekaman kamera pengawas pun diperiksa dan hasilnya mengkonfirmasi keterangan tersebut. Ting memang terlihat meninggalkan tempat itu setelah pukul 8 malam pada tanggal 24 Februari, lalu menghilang begitu saja. Langkah berikutnya adalah menggali hubungan sosial dari Ting. Para penyidik segera sadar bahwa ini bukan tugas yang mudah. Investigasi dimulai dengan memeriksa catatan panggilan dari nomor telepon Ting. Polisi menemukan histori panggilan dari ribuan orang yang tidak dikenal. Ini menjadi PR tersendiri bagi para penyidik. Namun demi memecahkan kasus hilangnya Ting, mereka pun tetap memeriksa setiap nomor dengan seksama. Dan akhirnya dari pemeriksaan yang memakan waktu lama itulah ditemukan sebuah petunjuk penting. Sekitar pukul 8 malam, tanggal 24 Februari, ada sebuah panggilan masuk dari nomor telepon yang diidentifikasi sebagai nomor sebuah penginapan bernama Hotel Huangyan. Karena waktu panggilan tepat di jam Ting menghilang, polisi pun bergegas menuju hotel tersebut dan memeriksa rekaman kamera pengawas. Anehnya, pada tanggal 24 Februari, mereka tidak melihat Ting di sana. Justru di tanggal 23, polisi melihat sosok Ting di hotel tersebut. Dan di dalam rekaman CCTV itu, ia sedang bersama seorang pria. Kini polisi pun segera memburu dan mencari identitas pria misterius itu. Di saat yang sama, sebagian tim penyidik juga melakukan penyelidikan atas lajur uang yang dimiliki Ting demi melacak keberadaannya. Dari sana mereka menemukan bukti penting lainnya. Diketahui ternyata kartu ATM milik Ting telah digunakan untuk melakukan penarikan uang tunai sebanyak 2 kali dengan total sekitar 90 juta rupiah.
dan semuanya terpantau dalam rekaman kamera pengawas milik bank. Sayangnya, pria dalam rekaman itu rupanya sudah memperkirakan hal tersebut dan bertindak sangat hati-hati. Pria itu memakai masker dan gambar dari kamera pengawas hotel pun terlalu samar untuk mengidentifikasi wajahnya. Namun meski demikian, polisi tak mau menyerah begitu saja. Mereka menelusuri satu persatu kamera CCTV yang terletak di bank dari sudut lain sampai akhirnya menemukan gambar yang lebih jelas. Dari sini, penyidik memperoleh informasi penting lainnya. Ternyata pria tersebut juga mencoba menggunakan ATM milik Ting yang lain, namun ia gagal. Pria misterius itu memasukkan kata sandi yang salah sebanyak 2 kali berturut-turut. Polisi menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Ting memberikan kata sandi palsu untuk ATM-nya hingga upaya penarikan oleh si pria misterius itu tidak berhasil. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kunjungan langsung ke lapangan, polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi pria tersebut. Ia bernama Liu, seorang pria asal kota Prajakuiltang yang merupakan pemilik sebuah pabrik pengolahan kayu. Tak membutuhkan waktu lama bagi kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Liu. Ketika ditanya apakah dirinya terlibat atas hilangnya Ting, Liu tak mengelak dan akhirnya mengakui perbuatannya. Liu mengaku kalau dirinya telah membunuh Ting dan membuang jasadnya ke dalam sebuah sumur di wilayah pedesaan. Semua anggota kepolisian yang berada di ruang interogasi itu pun sontak langsung terkejut. Mereka tak menyangka Liu bisa mengakui perbuatannya dengan nada bicara yang santai. Untuk memahami mengapa semua ini bisa terjadi, kita perlu mundur beberapa tahun ke belakang dan melihat siapa sebenarnya Liu. Berdasarkan keterangan warga desa dan hasil penyelidikan, Liu dikenal sebagai seseorang yang memiliki impian besar menjadi seorang pengusaha sukses. Liu bukan orang yang terlahir kaya. Ia sudah menikah dan memiliki anak. Sebelumnya, ia bekerja di pabrik kayu orang lain. Dan dari sana ia melihat bahwa bisnis kayu bisa menghasilkan uang yang cukup besar. Ia pun tergiur untuk memiliki pabrik sendiri. Satu-satunya hambatannya adalah modalnya tidak ada. Setelah berpikir keras, satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pinjaman ke bank. Namun karena tidak memiliki jaminan pribadi yang cukup, Liu menggunakan skema pinjaman bersama dengan 10 penjamin lainnya. Akhirnya, Liu berhasil meyakinkan 10 warga desa untuk bersedia menjaminnya. Dengan jaminan itu, bank pun mencairkan pinjaman sebesar 3 miliar rupiah. Tentunya bagi Liu jumlah itu sangat besar. Bahkan ia mengaku belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Setelah berhasil mendapatkan modal, Liu pun mulai membangun pabrik kayu impiannya. Total biaya pembangunan mencapai 1,5 miliar rupiah, sehingga sisa 1,5 miliar lagi yang seharusnya digunakan sebagai modal produksi awal. Pemerintah desa pun ikut mendukung dengan membantu berbagai prosedur perizinan dan keperluan administratif lainnya. Saat itu semuanya tampak menjanjikan, namun justru disinilah segalanya mulai bergeser. Begitu pabrik selesai dibangun dan siap beroperasi, Liu yang tadinya rajin bekerja mulai terobsesi dengan yang ia sebut sebagai hubungan interpersonal. Ia berpikir bahwa dengan bergaul di lingkaran orang-orang berpengaruh, bisnisnya akan mengalir dengan sendirinya. Akibatnya, pabrik dibiarkan terbengkalai. Tidak ada pekerja yang direkrut. Tidak ada bahan baku yang masuk, tidak ada produksi yang berjalan. Pabrik itu hanya menjadi sebuah cangkang kosong. Sedangkan di saat yang sama, Liu malah sibuk untuk bersosialisasi. Di satu kesempatan, atas undangan seorang teman, Liu mendatangi warung remang-remang Meilin untuk pertama kalinya. Pengalaman itu
rupanya memberi kesan yang mendalam baginya. Di sana ia merasakan sambutan dan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ia pun merasa bahwa 20 tahun pertama hidupnya seolah sia-sia. Sejak saat itu, Liu seakan ketagihan untuk mengunjungi tempat itu. Bahkan kini ia yang mengambil inisiatif mengajak orang lain mengunjungi warung remang-remang Meilin. Dan di sanalah Liu bertemu dengan Ting. Pada pertemuan pertama, Liu langsung menghabiskan uang sebesar 24 juta rupiah. Sejak hari itu, Ting mulai dekat dengan Liu. Liu merasa sangat puas dengan layanan yang Ting berikan kepadanya, yang membuat hubungan keduanya semakin intens. Ia bahkan menyewa sebuah rumah khusus untuk Ting tinggali. Hari-harinya pun berubah total. Pabrik tidak diurus, istrinya yang membawa kedua anaknya untuk bekerja jauh pun seakan tak Liu hiraukan. Kini semua waktunya dihabiskan bersama Ting. Tiap kali datang ke warung Meilin, Liu selalu memberikan tips yang jauh di atas rata-rata. Jika tamu lain biasanya memberi tips maksimal 200.000, Liu tak ragu untuk memberikan tips 3 juta rupiah. Tentu hal itu menjadi daya tarik Liu di depan seluruh pekerja di tempat tersebut. Setiap kali Liu datang, mereka berlomba-lomba untuk menyambutnya. Ketika polisi kemudian menanyakan perasaannya terhadap Ting, Liu menjawab bahwa ia tidak memiliki perasaan khusus. Menurutnya, ia tertarik karena Ting dinilai cakap dan pandai bergaul, sehingga ia berpikir bisa memanfaatkannya untuk memperluas relasinya. 4 bulan pun berlalu, dan Liu akhirnya tersadar bahwa pabriknya tidak menghasilkan apa-apa, sementara sisa modal 1,5 miliarnya telah habis untuk berfoya-foya. Dalam kondisi itu, alih-alih segera membenahi bisnisnya, ia justru memilih jalan yang lebih buruk, yaitu dengan meminjam uang dari rentenir. Uang pinjaman itu pun kembali ia keluarkan untuk membiayai kebersamaannya dengan Ting. Seperti yang sudah diperkirakan, tidak butuh waktu lama sampai para penagih hutang mulai mendatangi rumahnya. Akibat hal tersebut, Liu panik. Ia melarikan diri dan bersembunyi di sebuah hotel di Haocheng. Dalam kondisi terdesak itulah, satu-satunya hal yang masih membuatnya tenang adalah Ting. Ia menghubungi Ting dari hotel tempatnya bersembunyi dan bahkan menjanjikan sejumlah uang agar Ting mau datang. Walau pada kenyataannya pada saat itu Liu sama sekali tidak punya uang. Pada tanggal 23 Februari tahun 2011, Liu mengontak Ting kembali dan ia pun bersedia datang ke hotel. Kepada polisi, Liu mengaku awalnya ingin meminjam uang kepada Ting. Ia merasa hal itu wajar karena dirinya sudah mengeluarkan banyak uang untuk Ting selama ini. Namun, Ting sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Ironisnya, saat meninggalkan hotel keesokan harinya, Ting justru membawa kabur uang 1.000 yuan milik Liu. Di momen itulah Liu hanya bisa berbaring di kamar hotel dalam keadaan yang sudah sangat terhimpit. Tidak ada uang, tidak ada jalan keluar yang jelas. Pikirannya terus berputar pada Ting. Hingga akhirnya sekitar pukul 8 malam di tanggal 24 Februari, ia menelpon Ting sekali lagi untuk mengajaknya bertemu dengan dalih yang sama seperti sebelumnya. Ting menyetujuinya dan mereka pun bertemu. Kali ini keduanya tidak langsung pergi ke hotel. Mereka makan malam terlebih dahulu. Lalu Liu mengendarai mobil bersama Ting. Di dalam mobil itulah Liu akhirnya mengutarakan maksud sebenarnya. Ia meminta Ting untuk meminjamkannya uang sebesar 50 juta rupiah dengan alasan ada keperluan mendesak. Tanpa ragu, Ting langsung menolak. Tak mendapat apa yang ia mau, membuat Liu marah dan mulai mengintimidasi Ting. Mungkin karena takut dengan reaksi Liu itu, Ting akhirnya bersedia memberikan salah satu ATM-nya.
Liu kemudian membawanya ke mesin ATM terdekat dan ketika melihat saldo di dalamnya sejumlah 98 juta rupiah, ia masih belum puas. Liu kembali meminta lebih kepada Ting. Namun Ting menolak permintaan Liu tersebut. Hal itu membuat suasana pun langsung memanas. Liu kemudian merampas kartu ATM lain milik Ting dan memaksa meminta kata sandinya. Dengan kondisi ketakutan, akhirnya Ting pun memberikan kata sandi tanpa Liu sadari kalau kata sandi itu ternyata palsu. Liu lalu mencoba di mesin ATM bank lain, namun ia gagal. Liu kemudian kembali ke mobil. Di sana, Ting memberikan kata sandi lagi dan hasilnya tetap salah. Di titik itulah Liu semakin yakin bahwa kartu itu menyimpan banyak uang dan Ting sengaja menyembunyikannya. Dengan emosi yang semakin memuncak, Liu kembali menemui Ting yang berada di dalam mobil. Ia langsung memukulinya. Menerima pukulan itu membuat Ting bereaksi dengan keras. Ting mengancam akan melaporkan Liu ke polisi dengan tuduhan penculikan. Selain itu, Ting juga mengatakan bahwa jika Liu tidak memberikannya uang tutup mulut sebesar 490 juta rupiah, ia akan segera melapor. Ancaman itu rupanya menjadi pemicu terjadinya tragedi ini. Dalam kondisi gelap mata, Liu mengambil sebuah bata di pinggir jalan. Ia lalu memukulkannya ke kepala Ting berulang kali secara membabi buta. Menerima serangan itu, tubuh Ting langsung roboh. Saat itu, Liu mengira Ting sudah mati. Dalam kepanikan, Liu menyetir dengan ngawur dan membawa tubuh Ting ke daerah pedesaan. Di sana ia menemukan sebuah sumur dan ia kemudian melemparkan tubuh Ting ke dalamnya. Liu mungkin saat itu tidak mengetahui dan tidak pernah menyangka bahwa Ting saat itu sebenarnya belum meninggal. Jadi Ting saat itu perlahan tewas di dalam sumur. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Liu, polisi pun berhasil menemukan jenazah Ting di sumur yang dimaksud. Hasil otopsi menunjukkan bahwa trauma di kepala Ting memang ada, namun tengkoraknya tidak mengalami kerusakan yang fatal. Penyebab kematiannya yang sebenarnya adalah tenggelam. Liu pun akhirnya harus menghadapi proses hukum atas perbuatannya. Dalam sidang putusan, Liu divonis hukuman mati karena telah membunuh, merampok, dan berusaha menghilangkan barang bukti. Sementara itu, dampak dari seluruh tindakan Liu ini tidak hanya menimpa dirinya sendiri, istri dan kedua anak perempuannya, serta 10 warga desa yang pernah bersedia menjadi penjamin pinjaman banknya turut menanggung akibat dari pilihan-pilihan yang ia buat.